Teman-teman, selamat datang di Kontra Narasi, channel yang didedikasikan untuk melawan narasi-narasi sesat. Kali ini narasi sesat yang akan kita lawan yaitu datang dari Ahmad Kosinudin, pengacara Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Kosinudin mulai menyerang UGM. Ini karena pernyataan resmi Rektor UGM yang menegaskan Jokowi adalah alumni UGM dan ijazah yang dimiliki Jokowi otentik dikeluarkan UGM. Ini tentu adalah pukulan berat untuk Kosinudin CS, karena UGM sebagai instansi yang punya legitimasi sudah menyatakan Jokowi alumni mereka. Otomatis semua narasi yang dibangun klien Kosinudin yaitu Roy Suryo CS hancur total. Jadi sekarang sudah dengan mudah kita bisa mematahkan argumen-argumen dari kubu Roy Suryo CS ini, karena UGM sudah berani bersuara lantang. Upaya framing untuk menyerang UGM juga ditunjukkan Kosinudin di dialog Prime Nusantara TV. Untung ada pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, yang mematahkan semua narasi sesat Kosinudin. Yuk kita simak bersama. UGM dengan tegas menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumni UGM yang telah mendapatkan ijazah dari UGM sesuai dengan ketentuan. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Ya Bang Kozi dulu ya. Kan tadi kita sudah mendengarkan Ya. bagaimana Rektor UGM mengafirmasi ijazah Jokowi itu otentik. Bukankah sudah loud and clear menjawab pertanyaan publik selama ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kira ini adalah pernyataan yang sifatnya naratif dan repetisi begitu. Kenapa demikian? Karena saat ini yang dibutuhkan oleh publik termasuk klien kami bukanlah narasi yang disampaikan secara berulang yang sangat menjemukan menurut kami begitu. Tapi kebutuhan atas bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa benar Saudara Joko Widodo itu pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan telah lulus sesuai dengan ketentuan. Bahwa UGM telah menegaskan ulang ketentuan yang dilakukan oleh UGM terhadap Saudara Joko Widodo itu telah terverifikasi dalam pengertian diakui bahwa benar Saudara Joko Widodo pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan kepada Saudara Joko Widodo. Akan tetapi di poin 10 dari 10 poinnya itu ada yang menarik menurut saya untuk dicermati, yakni UGM itu tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah setelah lulus dari UGM. Artinya penggunaan ijazah yang memang sudah diberikan oleh UGM kepada alumni itu murni tanggung jawab alumni. Nah di poin 3 inilah yang menurut saya UGM satu sisi ingin menegaskan bahwa Saudara Joko Widodo adalah alumninya, tapi di sisi yang lain UGM seperti ingin buang badan, ingin lari dari tanggung jawab, seolah-olah jika nantinya ada sesuatu terhadap ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, UGM tidak bertanggung jawab atas itu dengan dalih bahwa itu sudah murni tanggung jawab alumni. Padahal persoalannya kan ada dua hal ya. Yang pertama, ijazah diberikan oleh UGM kepada alumni dan tidak ada kaitannya dengan UGM karena memang tidak dipergunakan untuk suatu jabatan publik yang butuh verifikasi dari UGM. Yang kedua adalah alumni tersebut menggunakan ijazah tadi dalam kerangka untuk menduduki jabatan publik yang salah satu persyaratannya perlu diverifikasi ulang oleh lembaga yang menerbitkan, dalam hal ini UGM. Nah, dalam kasus Saudara Joko Widodo, ini kan bukan alumni biasa, tetapi alumni yang pernah menggunakan ijazahnya setidaknya untuk 3 kontestasi politik, Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, dan tentu saja Pilpres yang itu terjadi 2 kali. Dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka syarat itu juga kemudian oleh otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diverifikasi, dan tentu saja memberikan verifikasi pengakuan bahwa benar itu adalah mahasiswa adalah otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Jadi tidak tepat kalau UGM buang badan. Tetapi ada hal yang penting adalah bahwa pada akhirnya kok UGM bicara begitu, padahal konteksnya hari ini tidak tepat untuk bicara. Kenapa? Karena kasus ini sudah masuk pro justisia. Harusnya UGM hadir dalam konteks sebagai saksi yang keterangannya diambil dan kemudian keterangan tersebut baru bernilai sebagai alat bukti ketika masuk dalam berita acara pemeriksaan, dan kemudian UGM melalui rektor misalnya ya Bu Ova Amelia hadir di pengadilan dan menerangkan apa yang dia ketahui, dia alami dan dia dengar sendiri itu dalam sebuah sidang yang terbuka. Oke, coba kita tanyakan ke Bang Yakub, kenapa tiba-tiba UGM buka suara terkait dengan keotentikan ijazah Jokowi, Bang? Mungkin kami harus sampaikan bahwa kami sama sekali tidak kaget ya dengan statement dari UGM. Malah kami mengapresiasi atas statement dari UGM karena selama ini fakta-fakta yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa adanya. Jadi kami sama sekali tidak kaget. Kenapa baru sekarang ini, Bang Yakub? Ya mungkin kalau itu lebih tepat ditanyakan kepada UGM-nya langsung. Namun sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya, Mbak, bukan baru sekarang UGM berpartisipasi atau bersikap suportif dalam penegakan hukum. Karena sebelumnya kami juga mengetahui bahwa dari pada saat penyelidikan juga di mana Pak Jokowi itu merupakan terlapor di Barreskrim itu, juga UGM juga dimintakan banyak sekali dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti.
dan di mana puluhan bukti sudah diberikan kepada para penyelidik waktu itu karena masih ada tahapnya penyelidikan kepada Bareskrim, dan Bareskrim juga menggunakan bukti-bukti yang itu untuk kemudian melakukan gelar dan menentukan bahwa penyelidikannya dihentikan. Nah, kemudian poin mengenai penggunaan ijazah dikatakan tadi merupakan tanggung jawab pribadi. Ya memang itu merupakan statement yang benar yang dikeluarkan oleh UGM dan sah. Karena tidak ada salahnya kan statement itu memang benar bahwa penggunaan ijazah masing-masing pihak itu, masing-masing alumni itu memang tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu digunakan untuk melamar kerja dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab sendiri. Jadi bukan UGM mencuci tangan dan lepas dari tanggung jawab jika ijazahnya disalahgunakan gitu Bang? Saya sih tidak melihatnya seperti itu, karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Begitu. Ya, Bang Kozi, apakah ini cari-cari kutu aja, cari-cari masalah? Saya kira Sekarang statement itu sudah baru ada bernilai jika itu disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada ya, atau setidak-tidaknya representasi dari UGM. Humasnya kah ataukah kuasa hukum UGM? Saya kira kuasa hukum Saudara Jokowi tidak memiliki nilai hukum meskipun dia punya perkara dengan melaporkan klien kami, tapi dalam konteks UGM ini, statement ini, apa yang diasumsikan oleh kuasa hukum Jokowi tidak punya nilai hukum, dan semua bisa kita katakan sebagai asumsi belaka. Dalam konteks asumsi itulah saya kira kita punya pikiran-pikiran yang terbuka untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi terhadap UGM. Dan kalau kita kaitkan dengan lintas peristiwa, ini kan tidak lepas dari setelah klien kami menerbitkan buku Jokowi white paper di UGM yang sempat terjadi ya tindakan-tindakan yang tidak layak bagi insan sivitas akademika terhadap penemuan atau penelitian yang sifatnya intelektual, dan semestinya sebuah buku itu baru punya nilai ya dibantah dengan buku, bukan dibantah dengan sebuah statement yang rujukannya, referensinya justru dari podcast. Karena dari 10 poin yang disampaikan Prof. Amelia itu salah satu rujukannya adalah sebagaimana telah kami bahas dalam podcast. Ini kan lucu begitu. Jadi sivitas akademika apalagi sekelas UGM kok merespon suatu peristiwa yang ini butuh penalaran ilmiah. Nah, dalam konteks ya ijazah Saudara Joko Widodo palsu itu kan klien kami juga meneliti dengan terakhir menerbitkan buku. Setidak-tidaknya paling tidak UGM itu kan menerbitkan apa bukti-bukti begitu. Jangan kemudian mengadopsi cara berlindung Saudara Joko Widodo yang berulang kali tidak mau menunjukkan ijazahnya dengan dalih akan ditunjukkan nanti di pengadilan. UGM pun dalam 10 poin itu salah satunya hanya akan ya menunjukkan kepada otoritas yang berwenang. Pertanyaannya, apakah bermasalah secara hukum kalau itu ditunjukkan? Tidak. Yang kedua, bukankah kalau itu data UGM, pribadi bukan? Data pribadi kan? Bukan soal data pribadi atau tidak. Itu kan kalau soal data pribadi atau tidak itu kan masih debatable. Apalagi kalau kita bicara tentang skripsi. Skripsi itu bisa dilihat kok. Ditaruh di perpustakaan. Kalau itu pribadi, nggak mungkin ditaruh di perpustakaan. Dan sebelah jawaban dari UGM kan akhirnya bisa dipahami publik sebagai dalih misalnya soal tidak ditandatangannya skripsi. Oh, itu mungkin ada kelalaian dan seterusnya. Jadi masyarakat menjadi tambah curiga kenapa harus UGM yang memberikan klarifikasi itu. Harusnya UGM cukup diam dan biarkan kalau ini memang masalah Jokowi, UGM konsisten dengan statement awal, tidak perlu lagi mengklarifikasi. Dugaan saya ada otoritas yang lebih kuat di balik UGM yang memaksa seorang Ova Amelia harus bicara demikian. Dan ini yang menjadi konfirmasi bahwa justru di balik ijazah palsu ada orang besar itu bukan di pihak kami yang dituduh. Justru ada orang besar itu di balik laporan itu sendiri. Kenapa? Karena semestinya kalau laporan ini fair ya, dilaporkan sebagai warga negara biasa, tidak perlu ada pasal-pasal susupen yang tidak korelasinya dengan pasal fitnah dan pencemaran. Kalau fokusnya 310 KUHP, 311 KUHP, atau setidaknya 27A Undang-Undang ITE yang itu berkaitan dengan menyerang kehormatan malu sarana ITE, ini masih relevan dengan konteks peristiwa yang diadukan oleh Saudara Joko Widodo yang dirinya merasa dihinakan sehingga
sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi begitu muncul pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, lagi ada 3 orang ikut melapor yang tadinya 5. Ada Andi Kurniawan, ada Maret Samuel Swekan, ada Lecumanan dengan pasal 160 KUHP, ada lagi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini kan menjadi jelas bagi publik, oh ternyata justru yang ada orang besar itu di pihak kubu mereka. Oke, Bang Yakub, apakah ada komunikasi antara Jokowi dengan pihak UGM sehingga ujuk-ujuk tiba-tiba UGM membuat podcast kemudian merilis statement? Tidak ada, Mbak. Artinya kalau memang UGM sekarang mengambil posisi bahwa mereka merasa perlu, ya tentunya itu kan merupakan hak UGM. Kembali lagi kalau kami melihatnya yang disampaikan UGM itu memang sangat jelas dan sangat berdasar. Termasuk semua membantah hal-hal yang selama ini banyak yang sifatnya mungkin sudah sangat simpang siur ya. Mengenai pembimbing itu juga dipatahkan, mengenai sarjana muda itu juga dipatahkan. Jadi semua yang disampaikan UGM ini bukan narasi. Itu adalah fakta yang memang apa adanya seperti itu. Dan itu juga nanti kami juga cukup pede bahwa itu semua akan terungkap nanti di persidangan, sehingga ya nanti mungkin masyarakat juga bisa menilai di persidangan apakah memang benar itu fakta atau bukan. Nah, mengenai Jokowi White Paper atau buku yang dikatakan sudah launching, ya itu kan merupakan hak mereka juga. Siapapun memiliki hak untuk membela diri dan menulis buku apapun ya silakan saja. Ya, namun kami melihat juga buku itu tidak ada nilainya, apalagi dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sehingga saya juga kembali lagi harus menyatakan bahwa kami tidak melihat, kita tidak ambil pusing, kami tidak melihat itu sebagai suatu hal yang dapat menghentikan atau mengganggu penyidikan, sehingga ya kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyidikan ini untuk menghormati proses hukum yang ada. Dan kami yakin juga UGM juga sama, dan itu juga disampaikan oleh UGM berkali-kali. Oke, jadi maksudnya dari pihak UGM hanya ingin mengklarifikasi informasi simpang siur gitu, hanya penyampaian fakta ya, tidak ada keberpihakan di sini. Tapi saya tahu Anda ingin berkomentar, tahan dulu Bang Kozi, kita akan jeda dulu, kami akan... Ya, Rektor UGM sudah menyampaikan pernyataan resminya, sudah sangat jelas ketika sebelumnya UGM diam-diam saja. Bang Kozi katanya UGM tidak mengklarifikasi, tidak memberikan informasi apapun, menjawab pertanyaan publik. Tapi ini sudah dilakukan, mau UGM bagaimana lagi? Kalau soal statement ini kan sudah yang kedua ya. Dulu di 2022 saat Bambang Trimulyono menggugat sejumlah pihak, tapi tanpa UGM ya, saat itu hanya yang dipersoalkan ijazah SD, SMP, SMA. Tiba-tiba UGM memberikan klarifikasi, padahal UGM bukan pihak yang digugat saat itu. Makanya ada ungkapan dari Bambang Tri, ini wong legan golek momongan, tidak ada sangkut pautnya tiba-tiba bicara begitu. Dan hari ini sebenarnya substansi yang disampaikan oleh Rektor of Emilia itu kan repetisi apa yang pernah disampaikan di 2022 yang lalu. Memang ada perbedaannya adalah satu tadi soal penegasan bahwa itu alumni UGM. Yang kedua tadi tanggung jawab dari pemilik ijazah itu murni tanggung jawab alumni, bukan lagi tanggung jawab UGM. UGM ya hanya membatasi tanggung jawabnya saat mendidik sampai dengan lulus dan memberikan ijazahnya. Nah di situ yang saya sebut tadi, jangan-jangan ini adalah bagian exit strategi. Tetapi di sisi yang lain saya justru kok kasihan sama UGM gitu loh. Kenapa? Sampai segitunya harus memberi klarifikasi dalam kasus ini. Padahal tidak semua tokoh-tokoh di UGM itu setuju. Misalkan Prof. Kuncoro itu tidak ingin UGM larut terlalu jauh dalam polemik ijazah palsu saudara Joko Widodo misalnya begitu. Tapi bagi kami yang kami persoalkan adalah saat ini kan ini kasus sudah pro justisia. Harusnya segala hal yang berkaitan dengan kasus ini disampaikan ke aparat penegak hukum. Bahwa boleh saja UGM menyampaikan apa yang terjadi saat melakukan proses pro justisia. Misalnya seperti kami di BAP, kemudian kami kabarkan materinya apa. Itu boleh. Tapi hari ini kan narasi itu seolah membatasi bahwa UGM jangan dikait-kaitkan lagi. Yang kedua bahwa UGM telah memberikan statement sehingga layak bagi polisi untuk menindak karena ini sudah diakui UGM berarti ini layak untuk ditindaklanjuti setelah laporan saudara Joko Widodo. Padahal semua itu kan baru satu keterangan sifatnya naratif tanpa bukti. Dan mohon maaf hari ini yang dipersoalkan itu bukan narasi tapi bukti. Sepanjang bukti itu tidak ditunjukkan, maka setiap orang saat ini berhak untuk menyaksikan klaim dari pihak manapun, termasuk klaim dari kami. Karena itulah kami kemudian meminta klien kami untuk ayo buktikan apa yang menjadi bahan penelitian. Dan hari ini Rismon Sianipar saat meminta ijazah dari saudara Joko Widodo yang kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, tetapi tidak ditunjukkan, justru klien kami membawa buku dan diserahkan kepada penyidik
Pak, tolong disita. Dan tadi materi-materi baik terkait latar belakang, tinjauan masalah, teori, sampai hal-hal yang sifatnya teknis spesifik tentang penelitian, sampai akhirnya muncul kesimpulan bahwa ijazah itu tidak otentik atau tidak asli. Versi klien kami itu dituangkan dalam BAP. Nah ini kan kita belum pernah mendengar apakah saudara Ova Emilia itu pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini, dan apakah UGM itu akan memberikan keterangan yang sama konsisten sebagaimana yang disampaikan dengan apa yang disampaikan di penyidikan. Jangan-jangan nanti di sidik berubah lagi, jangan-jangan di pengadilan berubah lagi. Nah ini mengganggu proses penyelidikan yang selama ini sudah baik dijalankan begitu. Tapi apapun dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian ini kan sudah dipenuhi oleh UGM. Artinya segala macam bukti-bukti, dokumen-dokumen apapun itu terkait dengan ijazah mantan Presiden ke-7 Jokowi ini sudah diserahkan dan itu sekarang dia, ada di tangan UGM tadi kan kepolisian. menyatakan ada dua klasifikasi dokumen, ada yang sifatnya publik, ada yang sifatnya private. Kalau private memang melindungi, tapi kalau publik harusnya disampaikan. Dan dokumen yang diminta oleh klien kami seperti skripsi itu kan publik. Kenapa sekarang skripsi itu ditarik dan akhirnya disita, dan sekarang nggak ada barang-barang itu di UGM. Nah, saya dan kawan-kawan yang ada di tim ini selalu mempertanyakan pada dua hal ya. Yang pertama, keseriusan penyidik untuk membuktikan apakah saudara Joko Widodo benar-benar berijazah asli. Yang kedua, pembuktian bahwa klien kami itu melakukan fitnah atau pencemaran. Karena begini, logikanya sederhana. Tidak mungkin orang itu dituduh fitnah, pencemaran kalau belum dibuktikan ijazah itu asli. Sementara dasar daripada pencemaran dan juga fitnah itu karena klien kami menyatakan ijazah ini kan palsu. Tidak boleh kita melangkah kepada hal yang lain, sementara pembuktian tentang ijazah asli dilakukan bersama-sama. Makanya dulu kami dorong harusnya dengan pasal 263 dibuktikan dulu. Kalau ternyata di pengadilan tidak terbukti bahwa ijazah itu palsu dan dalam pertimbangan dinyatakan ijazah saudara Joko Widodo asli, baru berpindah ke klien kami. Ini kan nggak adil, klien kami dikejar-kejar kasus, sementara laporan terhadap Jokowi dihentikan, rakyat kan bisa melihat. Ya pokoknya sekarang kan perkara di Barreskrim ini sudah clear ya, sudah case close gitu Oh ya. tidak, sebenarnya kami tidak menganggap itu clear gitu. Bahkan kami meminta agar yang di Polda Metro Jaya diadakan gelar perkara khusus sebagaimana yang dilakukan di Barreskrim Mabes Polri. Karena objeknya sama-sama penyelidikan. Kenapa penyelidikan di Barreskrim yang dihentikan bisa dilakukan gelar perkara, sementara penyelidikan yang ditingkatkan penyidikan di Polda Metro Jaya itu dihentikan tapi tidak ada gelar perkara. Padahal surat itu sudah kami kirim gitu. Nah, saya menghimbau kepada negara hadir dan jangan ya memamerkan penegakan hukum yang tebang pilih dan pilih tebang itu kepada rakyat. Rakyat itu sudah terlalu sering melihat ada hukum tidak adil, ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hanya ya tajam kepada Roy Suryo, tetapi tumpul kepada Jokowi itu sudah. Oke, Bang Yakub, silakan ditanggapi apa saja yang baru disampaikan oleh Bang Kozi. Sejauh mana proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya saat ini, Bang Yakub? Iya, pertama kembali lagi tadi karena diulang lagi tadi mengenai statement UGM, saya juga kembali melihat lagi, saya masih cukup impress karena itu sangat terang benderang tadi yang dikatakan oleh UGM. Dan poin yang paling utamanya adalah ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dan sah, di mana beliau telah menjalani semua rangkaian kegiatan sebagai mahasiswa dan akhirnya lulus. Nah, kalau pendapat kami justru ini akan membuat penyidikan di Polda Metro Jaya menjadi semakin mudah dan semakin lebih lancar. Karena sudah jelas penerbit ijazahnya sudah mengatakan dengan gamblang secara resmi bahwa itu asli. Nah, kita juga bisa melihat ini di putusan-putusan MK, kayak ada MK bahwa ketika ada sengketa pilkada dan ijazah seorang calon bupati atau calon kepala daerah itu dipermasalahkan, itu tinggal ditanya oleh hakim MK. Coba ada nggak statement atau verifikasi dari lembaga yang mengeluarkan. Ketika itu ada, ya sudah selesai. Jadi kalau ini nanti akan dibuat seakan-akan mengecek keaslian ijazah itu harus melalui seorang ahli, kan ini bagaimana? Nah, ini akan merusak tatanan sistem hukum yang sudah ada dan akan menjadi makin ngawur kalau menurut pandangan kami. Nah, Bang Yakub, kemudian bahwa ada ya silakan dilanjutkan dulu. Iya, kemudian bahwa ada satu lagi anggapan bahwa kembali lagi harus ada putusan pengadilan dulu yang menyatakan ijazahnya asli, baru bisa masuk kepada pencemaran nama baik. Menurut kami pandangannya ini juga keliru, karena menurut kami justru semua dokumen itu harus dianggap asli kecuali sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu. Jadi bayangkan aja kalau setiap kita punya sertifikat tanah, kita harus buktikan dulu ini asli. Ini kan sertifikat tanah harus justru dianggap asli nih kalau kita menggunakan di bank sebagai jaminan, kecuali ada putusan pengadilan mengatakan itu palsu. Jadi kan ya jangan dibalik-balik kalau menurut kami. Oke, Bang Yakub, apakah buku Jokowi White Paper ini juga akan mempermudah ya proses hukum yang saat ini berjalan di Polda Metro Jaya sebagai salah satu bukti dugaan fitnah? Kembali kalau menurut kami, ya kami juga belum melihat sebenarnya isi bukunya seperti apa ya.
Tapi kalau menurut kami buku apapun itu ya sah-sah saja ditulis. Namun menurut pandangan kami juga tidak ada nilainya. Karena kembali lagi polisi kan memiliki hak dan kewenangan sendiri nanti untuk melihat apakah bukti-buktinya sudah cukup atau belum. Kemudian kemana dia harus mencari bukti? Kepada siapa dia harus mencari bukti? Bobotnya seperti apa? Apakah menurut mereka kasusnya ini memiliki alat bukti yang cukup untuk dinaikkan ke penuntutan? Nah, kalau menurut pandang kami tidak ada nilainya buku tersebut. Namun ya kembali lagi, ya silahkan saja kalau mau ada siapapun melakukan pembelaan diri dengan cara apapun, termasuk membuat buku. Begitu Mbak Mona. Oke, silakan. Sebenarnya kalau klarifikasi itu disampaikan oleh UGM, kami bisa menerima dan itu punya nilai begitu. Sayangnya hari ini UGM tidak mau berdiskusi dua arah. Seringnya UGM hanya berdiskusi monolog padahal di lembaga sivitas akademika yang ya bergengsi begitu. Ini yang jadi catatan kami. Tapi Bang Kozi tunggu dulu. Bagaimanapun apa yang ditulis di Jokowi White Paper, segala bentuk kejanggalan yang diutarakan oleh RRT ya, Roy Suryo CS ini kan sudah direspon dalam sebuah podcast. Jadi bukan hanya saja statement yang dirilis oleh Rektor UGM, tapi juga ada satu podcast yang durasinya kurang lebih 30 menitan gitu ya, berisi banyak sekali isu-isu mulai dari skripsi, kompetensi dosen pembimbing, kemudian arsip digital, IPK, KKN, dan lain sebagainya. Apple to apple lah, masa buku hanya didelegitimasi oleh podcast. UGM terbitkan buku juga dong begitu. Kalau mau saintifik, mau diakui kredibilitasnya begitu. Orang capek-capek susah payah menuliskan buku, kemudian ada referensi kok didelegitimasi hanya dengan podcast. Lalu podcast tadi dirujuk menjadi sebuah pernyataan publik. Lalu pernyataan publik itu dijadikan penguat seolah-olah ini sudah benar polisi melakukan tindakan. Jadi maunya bagaimana? Benar. Harusnya semua kalau kita bicara muaranya itu proses penyelidikan ya semuanya lewat proses yang ada. Yang kedua kalau itu muaranya opini, nah ini sayang menurut saya. Kasihan kenapa UGM harus sibuk membangun opini untuk melindungi ijazah Saudara Joko Widodo. Sudah bagus UGM sebelumnya tidak bertindak apapun. Kalau memang dia tidak mau bertindak. Tetapi kalau mau bertindak ya fair. Harus sesuai dengan apa yang ada dan dibuka gitu loh. Jadi orang nggak berpraduga gitu. Akhirnya kan apa yang dilakukan UGM itu kurang lebih mengadopsi apa yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. Berstatement tapi tidak pernah mau menunjukkan bukti. Sama juga Jokowi. Berstatement tapi tidak mau menunjukkan bukti. Dalilnya nanti di pengadilan UGM. Dalilnya kalau ada otoritas. Ya sama-sama podo wae. Inilah yang menyebabkan kasus ini akan lama berlarut-larut dan ini akan berpotensi membelah ya keutuhan bangsa kita. Next time begitu. kita undang UGM ya. Bang Yakub, terakhir sebelum kita tutup, bisa diupdate seperti apa perkembangan kasus atau perkara yang berjalan di Polda Metro Jaya saat ini? Kami belum menerima surat pemberitahuan perkembangan penyidikan lagi, Mbak. Namun ya kami juga mungkin memantau lebih dari media juga. Namun karena kami juga melapor sudah cukup lama, ya harapan kami justru ini dapat dipercepat prosesnya. Kembali lagi untuk apa? Karena klien kami itu mencari kepastian hukum agar nama baiknya bisa dan keluarganya itu dipulihkan. Sehingga ya kami juga kembali lagi dalam kesempatan ini meminta Polda Metro Jaya untuk mempercepat prosesnya sehingga semua pihak dapat menerima dan dapat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Gitu Mbak Mona. Baik Bang Yakub, masih punya energi, waktu dan lain-lain untuk terus mengikuti kasus ijazah Jokowi. Bagaimana? Harus, Mbak. Bang Kozi? Oh iya pasti. Hari ini pun kami baru saja mendampingi pemeriksaan Dr. Ismon Sianipar dan Nurdian Susilo. 2 orang yang hari diperiksa dan lanjutannya nanti ada lagi Kamis Rustam Effendi. Juga ada satu lagi tadi baru saya terima akan diperiksa besok. Tapi kami mencoba meminta penjadwalan ulang karena besok klien kami ini ada agenda lain. Saya kira kita semua siap dan seluruh rakyat memantau ini Mbak. Tidak merasa ini terlalu berlarut-larut dan harus diputuskan ada satu semacam exit strategi untuk kasus ini? Kami ini sebagai pihak terlapor tidak punya kewenangan untuk itu. Yang punya kewenangan itu tentu pertama otoritas penegak hukum itu sendiri, yang kedua pihak pelapor, yang ketiga negara melalui presiden. Kalau presiden merasa ini sudah terlalu lama dan harus intervensi dengan berbagai kewenangan yang sifatnya prerogatif ada pada presiden, ya silakan saja. Tetapi kami fokusnya adalah meyakini bahwa bukti-bukti yang ada di klien kami benar dan ini yang akan diadu di persidangan. Ini saudara bocoran ya. Tadi Rismon Sianipar diperiksa penyidik, pesan kepada penyidik. Pak polisi, tolong sampaikan kepada pelapor Saudara Jokowi, jangan dicabut laporannya. Begitu tadi. Bang Yakub bagaimana? Apakah ada komunikasi dengan pihak klien Anda terkait dengan bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini mungkin secara kekeluargaan agar tidak terlalu gaduh lagi, agar sudah selesai lah, jangan terlalu berlarut-larut? Ya memang kalau di tahap ini mungkin ya terlalu dini ya, karena kan kami juga sifatnya cukup pasif sekarang di tahap penyidikan. Namun kembali lagi kalau kita flashback sedikit Mbak Mona, kenapa kita mengambil jalur hukum ini kan karena kami telah memantau dan mengikuti perkembangan yang ada.
setelah bertahun-tahun kami lihat, kami pantau, kok tidak selesai-selesai ya, justru makin parah. Oleh karena itu kami melihat satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini, untuk mendapatkan kepastian hukum bagi klien kami adalah untuk menempuh jalur hukum. Oleh karena itu klien kami sebagai warga negara yang baik, warga negara biasa, menggunakan hak hukumnya untuk melapor kepada Polda. Dan itulah yang kami tunggu, dan ya kami harap juga masyarakat juga dapat terus memantau ini agar masalah ini dapat segera diselesaikan secepatnya. Ya, mudah-mudahan benang kusut ini bisa segera terurai ya, agar seluruh masyarakat bisa segera move on. Terima kasih Yakub Hasibuan dan juga Ahmad Kozinudin telah berbincang bersama kami di NTV. Nah, jadi sangat kelihatan Kozinudin ini sudah mulai keteteran dengan pernyataan resmi dari UGM itu. Sehingga untuk melawan itu mereka harus terus membangun narasi sebaliknya. Caranya dengan menyerang kredibilitas UGM. Tapi itu hanya framing. Rakyat sudah paham, rakyat sudah cerdas. Rakyat tidak bisa dibodohi lagi. Yang bisa dibodohi hanya kelompok anti Jokowi seperti XHTI dan FPI, serta kubu kalah pilpres seperti RT 16 dan RW 24. Terima kasih. Salam kontra narasi.